Pertama-tama, apa itu bahan bakar dan pembakaran? Bahan bakar adalah senyawa kimia yang digunakan dapat membakar sesuatu agar menghasilkan energi di bidang teknik mesin sendiri. Bahan bakar yang biasanya digunakan ada dua, yaitu bensin dan diesel atau solar. Bensin dan diesel merupakan hidrokarbon sehingga dapat dibakar dengan mudah. Pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen di udara menghasilkan panas dan gas seperti karbon dioksida dan uap air. Reaksi pembakaran idealnya seperti hidrokarbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida, uap air dan energi. Namun pembakaran di mesin seringkali tidak sempurna. Hal ini dikarenakan hasil dari polutan seperti karbon monoksida dan partikel jelaga yang masih ada. Proses pembakaran dalam mesin. Mesin pembakaran dalam adalah teknologi utama yang digunakan dalam kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan bahkan beberapa mesin industri. Prinsip kerjanya adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis yang dapat menggerakkan kendaraan. Dan bahan bakar. Proses dimulai dengan pencampuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Untuk mesin bensin, bahan bakar dicampur dengan udara dalam rasio ideal yang disebut rasio stoikiometri. Rasio ini sekitar 14,7 banding 1, artinya 14,7 bagian udara untuk setiap bagian bahan bakar. Bahan bakar disuntikan langsung ke ruang bakar, dan udara pada mesin diesel, bahan bakar dimampatkan terlebih dahulu untuk mencapai suhu tinggi sebelum percampuran terjadi. Yang kedua, penyalaan campuran. Setelah campuran bahan bakar dan udara siap, langkah berikutnya adalah penyalaan. Untuk mesin bensin, penyalaan dilakukan oleh busi yang menghasilkan percikan api. Sedangkan pada mesin diesel, penyalaan terjadi secara otomatis karena suhu tinggi akibat kompresi udara. Tahap ini sangat kritis karena memengaruhi efisiensi pembakaran dan kinerja mesin. Jika penyalaan terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat, dapat menyebabkan masalah seperti knocking yang merusak komponen mesin. Yang ketiga, proses pembakaran dan ekspansi gas. Setelah campuran terbakar, gas panas yang dihasilkan akan mengembang dengan cepat. Ekspansi ini menciptakan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah. Gerakan piston ini terus ke poros engkol yang akhirnya mengubah energi kimia menjadi energi mekanis. Proses pembakaran karena tahap ini adalah inti dari menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Pada tahap selanjutnya ada pada proses pembakaran dalam mesin. Mengapa pembakaran ini tidak selalu sempurna? Idealnya pembakaran menghasilkan karbon dioksida atau biasa dikenal CO2 dan uap air H2O. Namun di dunia nyata sering terjadi pembakaran yang tidak sempurna karena disebabkan oleh yang pertama, rasio udara dan bahan bakar tidak ideal, dan yang kedua, kondisi ruang bakar, dan yang ketiga, kualitas bahan bakar. Dan apa dampaknya bagi mesin? Dampaknya bagi mesin adalah pembakaran yang buruk dapat menyebabkan tenaga mesin yang menurun, efisiensi bahan bakar berkurang, dan komponen mesin cepat haus. Dan oleh karena itu, teknologi seperti sensor oksigen dan sistem injeksi bahan bakar modern dikembangkan untuk memastikan pembakaran lebih efisien. Efisiensi dan emisi pembakaran dalam mesin. Yang pertama, yaitu
Apa itu efisiensi dan emisi pembakaran dalam mesin? Nah, efisiensi ini mengacu pada seberapa baik energi kimia yang diubah menjadi energi mekanis dalam mesin pembakaran. Efisiensi ini biasanya berkisar 20 hingga 40% tergantung pada jenis mesin dan teknologi yang digunakan. Seperti halnya contohnya mesin bensin yang memiliki efisiensi 25 hingga 30%. Nah, hal ini disebabkan oleh gesekan mekanis panas dan pembakaran tidak sempurna. Sedangkan mesin diesel memiliki efisiensi termal hingga 40%. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan suhu pembakaran yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pembakaran. Yang pertama, ada rasio. Jika rasio campuran bahan bakar dan udara tidak keliar, energi tidak dapat dimanfaatkan sebenarnya. Yang kedua, faktor desain. Desain optimal akan membantu pencampuran bahan bakar dan udara lebih optimal dan merata. Serta yang ketiga adalah teknologi yang dipakai, sistem injeksi langsung lebih efisien dibandingkan karburator konvensional. Yang terakhir, bagaimana caranya mengurangi emisi ini? Teknologi seperti katalis konverter dan filter partikular telah dikembangkan untuk mengurangi dampak emisi, dan ada pun pengembangan teknologi seperti bahan bakar alternatif seperti gas alam terkompresi dan hidrogen dapat mengurangi pengguna bahan bakar ini. Ada pula beberapa solusi untuk masa depan. Yang pertama, bahan bakar penggunaan alternatif pengembangan biofuel seperti biodiesel dan etanol yang berasal dari tanaman dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Yang kedua adalah kendaraan listrik sepenuhnya menghilangkan emisi knalpot dan semakin populer sebagai solusi transportasi berkelanjutan. Namun, tantangan utama adalah pengembangan baterai yang lebih efisien dari penggunaan listrik sumber daya energi terbarukan. Yang ketiga, hidrogen. Sebagai bahan bakar hidrogen memiliki potensi besar sebagai bahan bakar masa depan karena hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan. Namun, teknologi penyimpangan dan distribusi hidrogen masih perlu ditingkatkan. Dampak pembakaran fosil dan solusi untuk masa depan. Yang pertama, dampak pada lingkungan. Proses pembakaran bahan bakar fosil memiliki dampak besar bagi lingkungan, termasuk pemanasan global, polusi udara, kerusakan ekosistem, dan dampak pada sumber daya. Solusinya, yang pertama, penggunaan bahan bakar alternatif seperti biodiesel dan etanol yang berasal dari tanaman dapat mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Yang kedua, kendaraan listrik atau electric vehicle. Electric vehicle dianggap sebagai transportasi berkelanjutan karena lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan biaya operasional lebih rendah. Namun, tantangan utamanya adalah pengembangan baterai yang lebih efisien dan penggunaan listrik yang menjadi sumber energi terbarukan. Dan yang ketiga, hidrogen sebagai bahan bakar. Hidrogen memiliki potensi besar sebagai bahan bakar masa depan karena hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, namun teknologi penyimpanan hidrogen masih perlu ditingkatkan.